3. Munya. Selamat malam para pendengar yang terhormat. Om. Selamat malam juga netizen yang budiman. Alah. Bus dong. Hah? Bus dong. Bisa. Bisa. Tanggung. Tanggung malu. Selamat malam para pendengar yang terhormat. Kembali lagi bersama kami di podcast Tanpa Naskah. Podcast yang akan menemani kamu di malam hari ini. Wow. Bagus gak sih, mending gitu ya gak sih? Bagus. Maksudnya, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang kehidupan seks. Sebenarnya nggak mau maaf. Jangan parah-parah, Paman. Takut. Jangan parah-parah. Bersama kami dengan saya Alejandro dan rekan saya Aseptoid. mati sudah gimiku. Dari Alejandro tiba-tiba jadi Aseptoid. Gila. Sama guys, gimana? Ternyata temennya Alejandro itu merakyat ya. Iya, barusan kan Alejandro temennya Aseptoid. Alejandro di Sunda segala si Leho aja. Kan Alejandro. Oh benar, Alejandro. Oke, jadi sejujurnya saya bingung mau mulai dari mana, tapi nggak apa-apa. Harusnya ini kita tag-nya bertiga ya. Iya. Harusnya bertiga. Harusnya 2 episode harusnya. Harusnya juga pagi. Cuma teman kita yang satu lagi sibuk untuk memajukan negeri ini. Mengasihi makanan-makanan yang bergizi. Udah gitu gratis lagi. Buat kamu yang sedang masa pendidikan, entah pendidikan apapun, itu berterima kasih gara-gara teman kami Anda bisa mendapatkan makanan yang Gratis, layak, bergizi pula. Bisa dieksplisit nggak nih? Jangan sampai kayak Wu-Tang Clan. Ngomong-ngomong yang di kantor tapi jangan takut. Jangan nanti kamu disomasi. Benar disomasi ntar. Aku nggak dapat jatah makan ntar. Jangan pernah dimakan juga. Pertama cateringnya yang satu nggak pernah dimakan. Iya. Iya kan? Yang satu nggak laku lah gitu. Bisa dibilang nggak laku. Yang satu tuh kalau misalnya pas makan langsung gitu kan. Langsung tiba-tiba masih numpuk kayak di meja. Sayang tuh kalau misalkan ini. Betul. Ini bagus gak sih? Ingatnya saya ketutupan sini loh gini. Nggak apa-apa, bagus. Jadi kalau nggak sengaja langsung meledak. Anjir. Enggak lah, masih jauh. Masih jauh. Aman ya. Aman. Oke. Minggu kemarin kan saya sama Paman Ray, sekarang sama Paman Cek. Kembali lagi ya. Jelasin kemarin kan kesibukannya lagi rame nih. Katanya Paman lagi sibuk balapan motor ya. Nah, jadi ceritanya gini. Dari pas jam 5 subuh. Iya. Ya perkiraan bangun lah jam segitu. Loh, dari pas jam 5 subuh baru perkiraan bangun. Kira saya jam 5 subuh udah perkiraan pergi kira saya. Bangun lah. Bangun. Oke, terus. Dia sekitar jam 5 apa sebelum jam 5 deh. Bangun pagi. Biasa mungkin subuhan dulu. Habis itu makan. Habis makan nyiapin alat-alat. Belum. Apa? Nyiapin dulu ini kan, niat dulu. Niat dulu mau mandi. Ceritanya. Dah, mandi nih ceritanya. Bentar kita foto. Ciumannya sebelah mana? Belum, Pak. Belum. Ini masih panjang nih ceritanya. Jadi mandi nih. Usahain sejam ya sampai durasi. Mandi dulu nih ceritanya. Habis mandi, tapi sebelum mandi itu ada pikiran. Apa tuh? Wah, ini Bandung lagi dingin nih. Jadi udah mutusin buat mandi air hangat. Aduh. Manasin dulu. Si nggak ngantuk pagi-pagi mandi air hangat. Manasin. Oke. Jadi manasin dulu nih. Nahir lah. Habis manasin, ngeblok-blok. Ya udahlah, mandi lah ceritanya. Terus
Habis mandi, oh iya baru keinget mau apa? Bersihin kebun dulu. Bersihin kebun? Iya, bersihin kebun. Biasa rutinitas. Bersihin kebun. Emang kayak saus ganja nih? Iya, bersihin kebun. Iya, boleh. Jadi ini rutinitas si pembalap itu awalnya gitu dulu. Gitu. Paman Rey, tolong aku Paman Rey. terus berkebun nih. Berkebun. Nah, habis berkebun. Nah, kan Cai ngebelek-bek ya, ngebelek-buk. Ya, tadi kan udah dipakai mandi. Oh, dia kenapa Papa nggak bilang mandi, cuma sampai air ngebelek-buk doang. Oh gitu ya? Iya. Oh, iya gitu. Sorry. Jadi bisa belek-buk nih. Jadi kelihatan bohongnya gitu kasih. Jadi udah kira-kira. Bisa belek-buk nih. Iya. Dari ngebelek-buk, udahlah persiapan langsung mandi. Blas. Setelah mandi langsung biasa sarapan dulu. Bisa sarapan, ngelihat kebun masih penuh dengan bunga. Iya. Ada yang putih. Kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih. Udah jangan. Cuma lagu kita udah jangan. Jadi setelah itu tuh langsung ngelihat kok rumput panjang-panjang, nggak seperti biasanya. Biasanya kalau aku lihat tuh pendek-pendek. Tiba-tiba kemarin mendadak dia udah tinggi-tinggi, minta dipotong. Ya udah, potong lah. Nah setelah itu barulah prepare. Prepare apa nih? Prepare motong rumput lagi? Enggak. Jadi habis motong rumput, siapin dulu ngepel lantai. Pokoknya rumah itu sebelum ditinggalkan harus dalam keadaan bersih. Biar perfect. Betul. Ceritanya. Nah setelah itu udah bersih nih ceritanya. Tiduran dulu nih bentar, istirahat. Istirahat. Karena kan masih ada waktu nih. Istirahat. Nah tiduran sampai sore. Kita mau nanyain dia waktu pas pergi balapan ya. Ada orang ketiduran dari pagi sampai sore bilangnya ketiduran, anjir. Tidur sangat produktif. Aduh. Oke, guys. Karena udah ngalang gitu kayaknya si Bapak ini makan. Saya curiga nih singkong kejunya ada ininya, ada metafisik. Metafisik apaan? Boib, bos. Enggak, ya pokoknya ada kandungan fisikanya. Kandungan fisika dan kimia yang bikin otak jadi agak ngalor ngidul lah. Iya. Gitu. Aku curiga dia sebenarnya tidur, bangun sore tapi ujung-ujungnya ngantuk juga masih nih. Masih kurang tidur ini. Oke, kita langsung saja ke judulnya lah. Pusing saya. Judul hari ini atau episode ini yaitu belajar melepas ekspektasi. Wah. Melepaskan ekspektasi. Di bawahnya ada tulisannya hidup tenang tanpa hutang. Aku banget. Iya benar, bagus. Kayaknya sih itu bakal jadi impian semua orang sih. Iyalah, semua orang pengen hidup tenang tanpa hutang. Betul. Tapi kenapa setiap kredit dibuat lebih ringan daripada bikin cash? Iya betul. Karena emang sengaja. Jadi orang-orang yang di sana tuh yang kaum kapitalis itu kaum kapitalis itu sengaja membuat teman-teman atau warga-warga sekitar tuh biar berhutang. Karena di satu sisi ekonomi ini sepertinya ada gosip-gosipnya sih, rumor-rumornya ini. Setiap negara, nggak hanya negara kita aja sih, di semua negara juga inginnya itu dikuasai. Gimana? Inginnya tuh ya ada satu penguasa lah gitu. Kita sebut aja ada satu penguasa besar lah gitu, yang mungkin ingin semua negaranya itu dibikin ekonominya tuh low banget lah gitu, amblas gitu. Jadi ujung-ujungnya tuh biar rakyat di setiap negara itu tunduk sama kebijakan-kebijakan yang si orang ini buat lah gitu. Dan orang ini tuh nggak sendiri, katanya ya, gosipnya. Nggak tahu ya faktanya gitu. Takut sih. Nah, sebenarnya kalau aku lihat sih memang, kalau aku lihat sendiri ya, ini mah pendapat pribadi lah. Kalau kata Panji mah, menurut pendapat saya pribadi. Nah itu gede kawani. Emang benar. Pendapat sorangan. Emang benar. Tidak salah. Setiap orang juga punya pendapat pribadi ya. Betul. Gitu.
Salah satunya adalah mungkin gini, memang kalau kita dibuat kredit itu, kenapa ada kredit atau kenapa ada jatuhnya riba lah. Memang di Islam itu tidak boleh dalam sebuah negeri ada riba karena negerinya kan hancur. Karena memang sistem riba itu ada sistem yang buruk di Islam. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri juga penerapan metode itu tidak bisa di semua negara. Karena apa? Karena banyak yang si pemimpin di negaranya tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Betul. Sehingga memang untuk metode Islam kayak itu tuh hanya berlaku di negara-negara maju. Contoh misalnya kayak gini, kita ambil misalnya Saudi Arabia, atau misalnya Kuwait, atau negara maju ya, misalnya negara maju kita ambilnya Belanda lah. Di Belanda atau Jerman. Farewell. Nah, jadi jadi kenapa kayak gitu? Soalnya di negara maju itu kita ambil Eropa lah contohnya. Negara maju Eropa itu semua orang ketika gajian itu akan kena pajak tinggi. Begitu? Iya Pak. Pajaknya tinggi Pak. Pajak rumah tuh tinggi, pajak penghasilan, belum lagi asuransi kesehatan. Jadi ibaratkan begini lah, ketika kita misalnya gaji 42, bersih gaji kita itu di 22. Untuk bayar semua tuh. Berarti setengahnya dong. Bisa setengah, hampir malah bisa 3/4. Waduh. Tapi negara maju kayak mereka itu adalah semua kembali lagi ke rakyat. Contoh gini, fasilitas yang digunakan mumpuni, harga-harganya tidak tinggi. Bentar. Mungkin kalau kayak gitu masih ya ujung-ujungnya rakyat lagi kan yang ngerasain si hasilnya. Betul kayak gitu. Makanya kan di mereka juga pasti ada sistem kredit, cuman mereka tidak akan ngambil kredit karena apa? Karena fasilitas sudah mumpuni dari pemerintah, apa yang kita butuh? Iya sih. Gitu. Jadi ada di mana ya? Aku lupa, di Belanda atau di Jerman yang ketika perhitungan akhir tahun lebih itu ada uang lebih dari pemerintah yang kita bayarkan pajaknya dikembalikan. Gitu. Makanya kalau di negara orang mah ada istilah gini, lo kalau sendiri kau sering jajan, nggak cukup uang lo. Banyakin masak. Jadi ngolah sendiri lah. Betul, karena harga barang jadi mereka cukup mahal. Nah itu kayak masakan atau restoran boleh sekali-kali, tapi jangan terus sering, itu pertama. Kedua, kenapa di kita banyak kredit? Karena orang butuh sesuatu yang ibaratkan serba instan. Contoh, kita mau pergi sekarang, fasilitas umumnya kurang, diharuskan punya kendaraan pribadi. Iya. Di negara luar tuh malah jadi pertanyaan bahwa lu punya kendaraan pribadi apa, buat kemana, sejauh apa. Toh kita misalnya busnya udah mumpuni, kereta komuternya udah mumpuni, gitu loh. Gue pergi kalau misalnya jarak jauh, mentok-mentok ya pakainya kendaraan pribadi kalau jauh banget. Karena kan negara orang antar kota tuh kan jauh ya. Iya, jauh. Kalau yang dekat-dekat mereka paling pakai sepeda, gitu. Nah sedangkan di kita kan kurang gitu. Tapi Pak, kalau di negara kita kan masih banyak tempat tinggal yang mungkin jauh dari perkotaan lah. Betul. Kita sebut dari pedesaan atau di perkampungan gitu kan. Biasanya itu dari jalan raya ke akses ke jalan menuju rumahnya. Mungkin si medan jalannya sedikit tricky, bukan sedikit lagi sih, itu mah tricky juga lah. Betul. Namanya juga jalan di pedesaan atau perkampungan. Kan? Nah makanya kalau di negara luar tuh pedesaan aja dibikin akses ke kotanya lebih mudah. Karena apa? Karena semua penghasil hasil bumi lah, ibaratkan entah tanaman atau entah peternakan, itu semua dari mereka. Makanya dia beri sarana keringanan lah. Jadi akses untuk pergi-pergi itu lebih mudah untuk si peternak atau perkebun daripada untuk orang kota. Dia orang kebun tuh diperboleh, yang punya perkebunan tuh pasti punya kendaraan pribadi, wajar karena rumah mereka nggak dekat. Contoh misalnya juga tempat pemasarannya di Bandung, imahnya di Garut. Kayak gitu. Tapi akses mereka lebih enak karena apa? Dari Garut ke sini semua diaksesin gitu. Lu boleh punya mobil kayak gitu, nggak dimarahin, nggak masalah. Sedangkan kita kan jarak rumah dekat aja yang boga mobil. Nah eta matak macet. Enak sama mobil sorangan.
keluarga loba. Mending keluarga loba, emang keluarga loba mobil bapaknya hiji, hidungnya hiji, Iya, bapaknya makanya hiji. keluarganya banyak. Setiap orang dikasih pegangan mobil satu-satu. Parkir di mana, Bos? Iya, parkir di mana. Showroom. Kan sekarang udah ada tuh Apa? solusinya kalau yang apa ya nggak punya garasi. Nah, ada nih garasi sewa. Oh, iklan. Coba iklan ini. Sare. Ya, siapa tahu nih buat teman-teman di sini di daerah Bandung kalau misalkan ada yang butuh garasi yang sistemnya sewa, Asik. per bulannya mungkin 500.000, Iya. hubungi aja ya. Jangan saya. Kita mau promosiin tempat orang. Hubungi saja. Tetangga orang. Jangan saya. Kadang ya kayak gitu, salah satu ironinya adalah misalnya satu keluarga, anggota keluarganya 4. Bapaknya pegang satu, ibunya satu, anaknya satu-satu gitu. Misalnya bapaknya pegang Tamiya, ibunya Hot Wheel gitu, anaknya RC gitu. Pegang satu-satu, biarin aja. Iya. Saya aja punya mobil 2, nggak sombong. Baru main ini kemarin. Oh, iya. Garasi aman. Garasi aman. Ayo, nggak ngalin tempat orang. Iya benar. Bensin full. Habis tinggal cas. Yoi, mobil listrik, Bos. Listrik. EV. Iya, kebalik nggak penyok lagi. Wah, iya. Tahan banting. Tapi kena ngerendam air menjus. Belum motor resist, Bos. Langsung buyung. Nyong. Minta ganti motor aja. Kita ngomongin apa sih? Jadi memang di sini judulnya adalah belajar melepas ekspektasi, hidup tenang tanpa banyak harapan. Ya menurutku sih emang ekspektasi. Bentar. Kalau menurut Paman, manusia itu harus nggak sih punya ekspektasi? Oh, harus atuh. Harus lah. Harus. Mungkin. Cuman jadi pertanyaannya adalah ekspektasi apa yang kita harapkan. Karena gini, ekspektasi itu ada 2. Positif dan negatif. Iya. Itu doang. Oh gitu. Nah, larinya kita mau kemana? Tapi kadang ada juga ekspektasi yang dibilang terlalu tinggi, ada yang bilang ekspektasinya rendah. Ya itu kan hitungannya negatif, positif dan negatif, tergantung dari persepsinya apa. Karena buat aku gini, ada ekspektasi yang tinggi tapi jatuhnya negatif buat apa? Contoh misalnya orang berharap orang jadi manajer di suatu perusahaan. Main orang bisa sengenanan di tabatur kan negatif. Oh iya. Ekspektasinya sih emang tinggi, tapi mungkin si tujuannya kemana? Iya, tujuannya. Jadi memang yang dilihat itu adalah tujuannya, kita mau kemana larinya. Gitu. Makanya aku bilangnya adalah ekspektasi itu bukan tinggi dan rendah, tapi negatif, positif dan negatif. Iya sih bener ya. Kayak gitu. Walaupun ekspektasi tinggi atau rendah, kalau tujuannya positif mah ya nggak masalah ya. Aja. Contoh kayak gini lah ibaratkan. Kita ambil kita ambil misalnya ada orang yang ekspektasinya adalah orang yang boga motor Supra. Buat orang kan diketawain ya. Iya. Motor Supra, orang kayak bukan Ninja itu kia. Tapi kan kita tidak tahu kayak gimana. Mungkin diberikan kenapa yang punya motor Supra? Ya karena dulu almarhum bapak punya. Bisa jadi. Atau misalnya motornya irit, nggak cepet rewel. Nah, jadi sesuai kebutuhan. Nah, positif kan? Positif sih. Padahal ekspektasinya segitu. Supra, siapa sih orang sekarang yang bisa beli motor Supra? Apalagi Supra X tahun yang 125 yang murah-murah kayak gitu. 2.500.000 dapat. Makanya. Mungkin buat orang rendah, tapi kan buat beberapa orang kayak gitu ada kenangan. Iya asli. Bahkan kalau misalkan aku disuruh milih nih, disuruh milih misalkan ada yang mau ngebeliin, misalkan mau pilih motor misalkan, cari aja motor yang mahal. Iya kayak gitu misalnya. Misalnya kayak gini, ini ada, misalnya sih ada bapak kita ngomong gitu. Ini bapak ada uang, sok. Cukupnya cuma 2 motor nih, mau Supra apa Legenda, pilih apa? Ya ngamuk lah, Aerox. Iya. Motor Supra apa Legenda, punya Aerox ya? Iyalah. Banting pintu gitu. Iya, sama nendang pintu. Jangan nendang emak aja, kualat. Nendang pintu, kalau turun mah kali ditendang balik aja. Nggak doja cina. Bahkan ada juga yang nendang ibunya kan itu. Astagfirullah. Ya itulah makanya. Dikira cari duit gampang nyet. Iya, parah kamu. Banyak orang, banyak kayak lucu kayak gitu, banyak orang yang pengen sesuatu hal yang
yang inilah ibaratnya yang terlihatnya seolah-olah Keren. bukan ya keren pertama, terus seolah-olah bahwa ya mah berat gitu. Contoh misalnya kayak kita ambil rumah. Orang beli rumah, wah bagus sih gini bla 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 bla, ibaratkan udah punya rumah sih apa tempat singgah lah. Dikiranya nggak mikirin yang lain, tiba-tiba bocor benerin lah. Belum lagi antara pajak bangunannya bayar lah. Nah itu dia, Ngurusin air bayar tukang lah, dikiranya murah bos. Semua juga ada ini ya plus minusnya anjir. iya sih benar. Makanya kan apa namanya tuh, ya makanya sesuai kebutuhan aja lah kalau ini mah gitu. Makanya kan ya semua orang berhak ya berekspektasi gitu, tapi semua kembali lagi ke tujuan dan kebutuhannya gitu. Kayak gitu. Kalau menurut Bang Cep ini, Pak. Kalau menurut Bang Cep ini, belajar cara melepas ekspektasi itu kayak gimana? Asik. Apanya? Belajar melepas ekspektasi itu kayak gimana caranya? Belajar melepas ekspektasi. Caranya gimana? Belajar melepas tuh ya kayak kan tadi udah dibilang bahwa semua orang itu berhak kan mempunyai ekspektasi. Mau dilepasin kayak gimana? Soalnya kan ekspektasi itu kalau menurut aku itu juga bisa menjadi sebagai motivasi hidup untuk mencapai tujuan tertentu, misalkan. Jadi mungkin ya kalau boleh nambahin di sini tuh mungkin cara untuk menurunkan mungkin ya ekspektasinya, mungkin kayak gitu sih, bukan menghilangkan. Karena kalau hidup tanpa ekspektasi ya kayak ini aja, kayak bagai taman tak berbunga, hai begitu nggak aku sih aduh nah intinya mah ke situ. Betul. Jadi biar kita itu mempunyai apa ya motivasi hidup. Karena kan kita itu kan orang pekerja lah. Orang pekerja kalau misalkan nggak punya ekspektasi ya kita hidup tuh kayak nggak punya pegangan. Betul, atau nggak punya arah gitu. Betul sih. Situ. Kalau menurunkan ekspektasi, nah itu sih yang paling menurut aku make sense lah gitu. Iya Pak Man harus campur ini gak? Hidrokoko. Anjis jangan. Anda udah nyobain kan? Bener kan? Bilangin bikin relax bos. Betul sih, kalau buat aku juga. Kalau menurunkan ekspektasi, kenapa make sense? Karena kan kalau kita mempunyai ekspektasi, kita juga harus diawali dengan pertimbangan juga atau perhitungan diri lah gitu. Misalkan posisi sekarang misalnya lagi bekerja dengan gaji sekian misalkan, terus kita itu mempunyai ekspektasi di tahun depan misalkan. Punya tujuan atau target di tahun depan yang dimana si ekspektasinya itu terlalu tinggi. Contoh misalkan ya memang sih sebelumnya ya walaupun mungkin si target itu sah-sah aja ya, kita bebas aja ya mau milih misalkan pengen kayak gimana, pengen kayak gimana gitu. Bebas aja, tapi kita juga harus pandai mempertimbangkan diri atau kemampuan lah gitu. Mempertimbangkan kemampuan, misalkan kalau misalnya kita berekspektasi tinggi, terlalu tinggi misalkan, tahun depan di bulan ini aku pengen misalkan punya gedung misalkan, atau kayak tadi pengen jadi manajer, padahal posisi sekarang tuh masih helper misalkan gitu. Jadi bodo amat lah caranya seperti apa, yang penting mungkin di tahun depan aku pengen jadi manajer dengan mempunyai gedung sekian biar bisa mendirikan PT misalkan. Tapi itu tadi bisa jadi ya karena biar bisa mengendalikan orang-orang gitu. Nah itu kan tujuannya udah mah ekspektasinya tinggi, tujuannya juga salah, keliru gitu. Betul. Karena memang kalau buat aku masih sendiri gini, kalau ekspektasi itu tinggi nggak salah. Oh tinggi nggak salah, oke. Cuman memang tingginya itu setinggi apa dulu. Contoh kalau omongan dari tadi Paman bilang kan awalnya helper, tiba-tiba orang berharap ekspektasi orang mah orang 2 tahun ini bakal jadi manajer. Pertama ya harus dilihat, tidak salah ekspektasi seperti itu, tapi yang pertama dilihat orang mampu nggak, itu yang pertama.
Ya, ya, ya. Kedua, dari tingkatan orang untuk mencapai ke sana emang secepat apa gitu. Ketiga adalah balik lagi ke politik di kantor juga. Itu yang mempengaruhi gitu. Karena apa? Mohon maaf ya, di Indonesia itu untuk mencapai jangan inilah, jangan ngambil kantor lah ibaratkan di Indonesia itu untuk sesuatu ekspektasi yang memang terlihat seolah-olah normal atau seolah-olah ibaratnya umum teh jika dianggap remeh gitu. Ekspektasi tinggi itu memang kita kayak ngesetting goals lah. Oh iya, iya. Tapi ya maksudnya jangan terlalu tinggi juga, harus sesuai dengan kemampuan. Biar apa? Pertama, kita munculnya hal-hal licik untuk mencapai goals tersebut. Kedua, biar tidak biar tidak stres. Karena kan biasanya kalau udah setting goal kayak gitu nggak nyampe kan jadi stres gini. Oh iya. Teka taikan gitu. Ketiga, biar tidak muncul rasa overthinking yang berlebih. Karena biasanya ketika kita setting goals kayak gitu terlalu tinggi, tiba-tiba kita tidak tercapai, yang capai orang lain, mulai tuh keluar pikiran-pikiran negatif. Oh iya, bisa. Kayak gitu. Jadi sebenarnya harusnya memang ya setting mah sesantainya aja, misalnya ya wajar lah kayak anak-anak sekarang, orang akhirnya helper, tiba-tiba orang berharap tahun harap orang kontrak, kontrak tahunan misalnya. Ya. Kontrak tahunan segitu aja dulu. Kemudian ntar udah kayak gitu, udah kontrak tahunan orang yang jadi permanen misalnya kayak gitu. Kenapa bikin kayak gitu? Karena gini, ketika kita setting goals kita serendah mungkin, itu itu memudahkan kita untuk men-setting goals yang lain atau ekspektasi yang lain. Contoh kayak gini, ketika kita hanya berekspektasi orang helper yang jadi kontrak kayak dia, atau misalnya keceplosan, maaf, orang yang jadi kontrak tahunan lah ibaratnya kayak gitu. Jadi udah dapat kayak gitu, kita bisa setting lagi orang yang boga motor iya gitu. Terus orang yang ulin yang bebaturan kayak dia itu kan pada saat tahun ini orang hanya ngajak inung orang ke mana gitu. Itu kan jadi banyak setting ekspektasi yang mudah untuk digapai lama-lama. Kalau suatu ekspektasi kita bikin tinggi bagus, cuman ya itu tadi hanya bisa satu dan akan jalannya akan struggle juga. Gitu. Karena memang PR-nya untuk seorang yang berkembang itu adalah siap untuk sendirian. Nah, jadi pertanyaan adalah Anda berkembang untuk sendiri atau bagaimana? Karena kan setting goal tinggi itu sama dengan memperkembangkan diri sendiri kan? Iya. Gitu. Katakanlah misalnya orang setting orang yang jadi manajer, berarti kan orang pertama harus ngambil pendidikan bagus, kedua harus berpolitik dengan baik, ketiga harus nunjukin skill, ketiga harus mau belajar hal-hal yang lain yang baru juga, kayak gitu loh. Jadi bukan hanya asal sebut, tapi orang tak apa kemampuan orang nyampe mana gitu. Ya. Berarti balik lagi kan ke apa sih nama itu kemampuan, pertimbangan diri, kemampuan, dan mungkin tahu diri juga mungkin ya. Tuh. Iya, kok aku sebut mah rasa mawas diri. Jadi lebih ke rasa mawas diri itu lebih ke kita, ya memang gini lah ya nyebutnya, aku tadi ajarin teh, sebelum kita mencoba mengerti orang lain, cobalah mengerti diri sendiri. Itu ya yang disebut mawas deh. Jadi dengan kita ngerti diri sendiri, kita akan mulai mencoba mengerti orang lain. Gitu. Itu teh nyambungnya kalau di Islam dengan di Islam fleksibel terhadap orang lain, tegas terhadap diri sendiri. Kalau di Islam ya mau komunikasi juga sama, dia mau komunikasi juga sebenarnya kayak gitu, kenalah dirimu sebelum kamu mengenal orang lain. Karena memang
dengan kita lebih mengenal diri, dengan kita lebih mawas diri, akhirnya kita tahu ekspektasi apa yang bisa saya capai untuk ke depan, gitu. Kalau misalnya kayak tadi aku bilang setting goals tinggi atau ekspektasi tinggi, nggak masalah, bisa. Tapi mungkin setting waktunya tidak akan sebentar. Iya, Gitu. Karena namanya manusia tidak akan cukup dengan satu hal, gitu loh. Ini apalagi ini untuk ekspektasi yang kita untuk kehidupan kita ya. Belum kita ngomongin bilang ekspektasi terhadap orang lain itu lebih parah lagi tuh. Ekspektasi terhadap orang lain, jadi sih. Soalnya ekspektasinya udah wede buat diri sendiri. Betul, tapi kan kenyataannya ekspektasi itu banyak hal, Pak. Iya, kayak misalkan seorang mertua misalkan ekspektasi sama menantunya tinggi. Wah ini misalkan cocoknya mungkin orangnya yang perfect nih buat anak saya, entah itu dari segi materi dan kepribadian dan segalanya, pokoknya mertua sih yang ininya gitu. Padahal anaknya sendiri pengennya yang biasa-biasa aja. Ada yang gitu. Karena memang gini ya, kadang kalau kita ngomongin masalah tadi, aku nyoba gini lah. Ekspektasi orang tua atau keinginan orang tua untuk anaknya tidak selalu yang terbaik, betul, nggak salah. Ekspektasi orang tua akhirnya menanamkan sesuatu yang tinggi untuk si calon si anaknya. Tapi mereka lupa ekspektasi terpenting dari sebuah pemilihan terhadap pasangan anaknya itu adalah tanggung jawab, Pak. Pernah nggak ada mertua atau orang tua yang berpikir bahwa ekspektasinya orang berharap atau ekspektasi orang adalah menang pasangan teh yang bertanggung jawab, entah laki-laki atau perempuan. Karena kan notabene kan saat ini yang dikenal yang harus dikenal bertanggung jawab itu hanya laki-laki, padahal sih enggak. Iya, perempuan juga bertanggung jawabnya kayak gimana? Contoh kayak ini. Cik budak teh kalau namanya laki-laki dia bertanggung jawab nggak bertanggung jawab dari gimana? Kalau misalnya namanya cowok bertanggung jawab tuh gini, tidak mungkin membiarkan anak dan istrinya diam nggak dapat apa-apa. Dia pasti akan mengusahakan bagaimanapun mana kayak apa kayak gitu. Ini bertanggung jawab untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan apa? Di rumah tangga. Gitu loh. Kayak menjaga martabat suami, menjaga kehormatan dirinya, melayani suami, dan mungkin menjaga keluarganya. Betul. Nah, ada nggak yang ke situ? Nggak ada. Rata-rata sekarang yang dilihat apa? Karir, bibit bobot. Tidak salah. Filsafat Jawa kuno tidak salah, cuman memang kurang tepat. Iya sih. Gitu. Masih ada yang lebih tepat daripada bibit bobot. Apa itu? Ya itu tadi. Oh ya betul. Karena aku mau ngelucu tadi, makanya aku udah siap-siap nih udah. Ada yang lebih dari bibit bobot ya, bibit bobot. Bibit bobot itu mah kalau disingkat, Pak. Oh iya benar. Gitu sih, kayaknya memang tanggung jawab itu lebih penting buat aku. Karena mau gimana pun, contoh kayak ini laki-laki bekerja, perempuan tanggung jawabnya dari mana? So ya salah satu untuk tanggung jawab perempuan adalah misalnya masak kayak gitu. Masak. Nah, sekarang mengasihi. Sekarang banyak kan orang-orang yang pas lagi udah nikah si anak perempuannya nggak bisa masak, terus aku nggak bisa masak gimana, ya udah belajar masak, malah nggak mau masak, udah langsung go food aja. PR sih. Nah, padahal masakan istri teh itu teh adalah salah satu bentuk gimana biar suami teh tidak berpaling ke yang lain. Iya, benar-benar gitu. Jadi apa sih namanya tuh love language-nya lah. Love language kayak gitu. Makanya kan di Islam selalu dibilang ketika suami istri makan sepiring berdua itu kan biar mempererat. Gitu. Betul. Karena biasanya gini laki-laki mah ketika kebanyakan kalau ngobrol masalah laki-laki selingkuh ini mah ya. Inilah. Kebanyakan mereka mencari sesuatu yang kurang dari istrinya. Bukan yang lebih laki-laki mah. Gitu. Kenapa misalnya istri aku orang karir gitu. Kerja mulu gitu. Tapi kan laki-laki nggak butuh kerja mulunya, laki-laki itu butuh sampai rumah
kamu gimana, capek nggak, mau bikin apa, mau dimasakin apa, pegelnya sebelah mana, aku pijit ya. Laki-laki udah kayak gitu asli, daripada orang boga istri manajer BCA misalnya, bang BCA, gaya dibawa kemana-mana, gaya hukum dan tapi imam ya, laki-laki mah tetap laki-laki. Tetap aku juga kalau misalkan punya keinginan punya istri tuh yang kayak tadi yang melayani gitu, act of service. Betul. Daripada yang misalkan punya istri bisa mampu, misalkan bisa kebilang mampu, misalkan, tapi di saat suaminya butuh pelayanan dari istri, terus istri tuh gini, udahlah misalkan udahlah beli aja langsung online gini, tapi tanpa kayak kayak dia tuh melayanin kayak ayam kopi naon beda asli kayak gitu. Makanya itu itulah salah satu bentuk ekspektasi dalam rumah tangga lah ibarat. Kita balik lagi berapa menit? Santai lah. Apalagi ibaratkan kita balik lagi ke itu berpasangan, belum ekspektasi pertemanan. Karena kita berpikir, oh ini teman baik, biasanya ditolongin gampang, gitu. Kita kan biasa kalau punya teman baik ditolongin gampang. Kalau kita kesusahan kah, kalaupun kita ada kendala lah atau apalah misalnya. Kalau ibaratkan kita butuh apa-apa bisa kayak gitu. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Iya, betul. Gitu. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang mah banyak berapa orang sih yang purely bener-bener bawa bener-bener berteman karena nggak butuh. Karena kebanyakan orang tuh sekarang memang bener, aku juga baru belajar, entah di tempat kerja, entah di pertemanan, banyak orang yang notabene-nya dia tuh karena alasan butuh. Lu kok nggak butuh tinggalin. Nah itu yang aku hindarin sih. Itu mah toksik mah. Emang kayak gitu, Pak. Makanya aku mau belajar dari Raffi Ahmad ngomong gini. Kok ada orang minjem uang ke dia kasih. Tapi dia nggak ngebalikin nih. Nggak pernah dia beli pusing. Oh ya udah. Berarti emang harga lu buat harga lu tuh segitu buat gua, ya udah. Oh ya. Jadi kalau misalkan jadi kasih aja, kalau misalkan nggak bertanggung jawab ya udah lepasin aja, pura-pura nggak kenal aja, ya udah benar-benar kayak gitu. Karena kan ekspektasi kita ke pertemanan tuh kan biasanya tinggi, wah bisa inilah, bisa saling support atau gimana, tapi kenyataannya sekarang nggak seperti itu. Banyaknya gitu. Cuma itu membuat aku ya. Tapi cuma ngemanfaatin salah satunya aja lagi. Betul. Nah harusnya kan namanya pertemanan itu saling menutupi. Win-win solution. Win-win solution, benar teman mah. Karena aku paling seneng banget ketika punya pertemanan yang sampai tua. Gitu. Iya. Idaman juga sih. Cuman kan ternyata untuk mendapatkan pertemanan kayak gitu ternyata nggak segampang itu gitu loh. Ternyata memang setelah aku dewasa aku baru tuh bahwa teman-teman yang dulu dekat pun notabene-nya mereka nggak sepure itu, mereka juga ada butuhnya gitu. Ketika ibaratkan sulit kita tolong, kita sulit hilang. Iya. Itu udah bukan jadi rahasia umum lagi sih itu. Nah makanya jadi memang pria dewasa mah bener, makin tua makin pertemanan hilang, paling cuma 1-2 gitu sampai ke masa tuanya itu bertahan lah, bisa dihitung jari lah. Iya pertemanan deh orang ya. Ini mohon maaf ya, aku pernah ngalaman waktu sekolah, ntar kita bareng-bareng ya, bareng-bareng tai kucing aja. Ujian mah hilang, teledik kan. Ngomong bareng-bareng, giliran sulit mah hilang, giliran ke ujian mah sorangan-sorangan, giliran naon hayangna bareng-bareng di atai. Kata gue teh. Itulah kayak gitu salah satu bentuk ekspektasi dari pertemanan gitu, yang buat aku mah. Oh boleh pemain CP nih, orang lain nggak baca tadi. Nggak apa-apa, tapi apa sih ada sebagiannya yang aku juga setuju sih gitu, kayak pertemanan tadi, karena
di pertemanan pun rentan banget terjadinya ekspektasi antar pertemanan. Jadi aku pengen nih gitu kan, si temen itu kayak ngasih apa sih feedback yang bagus gitu ya, tapi kadang ya ketika kita memulai perlakuan baik nih sama temen, tapi ternyata temen nggak bisa ngimbangin, ya akhirnya kita sendiri yang ngomel-ngomel sendiri, ngedumel sendiri lah gitu, dan ya ujung-ujungnya ya pegat dulur. Nah itu pegat dulur ujung-ujungnya mah gitu. Makanya memang kok buat aku kayak pertemanan kayak gitu tuh kita langsung, kok buat aku ya jangan ada kepura-puraan. Iya gitu loh. Karena namanya teman mah mau gimana apa, jangan teman lah, sahabat baik mah mau gimana pun juga akan selalu ada walaupun tidak membantu. Contoh kayak gini lebarkan mainnya di mana misalnya orang nggak orang karena butuh batur ngobrol, kayak itulah balik gawainya bisa tuh sengaja dia memberi sesuatu yang memang gue nggak bisa saat itu, tapi akan gue usahakan mungkin di lain waktu. Nah gitu loh. Kebetulan nih make sense juga nih. Kenapa? Ada cocokologi. Enggak sih, enggak. Kokoklogi? Enggak kokoklogi. Gogoklogi? Enggak. Apa? Baru-baru ini sih ada teman. Kenapa? Teman bisa dibilang sahabat lah. Oh si Ray. Ini si omongan. Kok tahu sih? Gue pernah tahu gitu. Gue pernah nggak tahu. Kita ngomonginnya Remasterio. Gue pernah nggak tahu lah. Ya sempet lah ini temen si kawan ini tuh waktu pas beberapa. Berantem lagi? Dia berantem lagi? Enggak deh kayaknya. Enggak berantem. Ini dia punya permasalahan pribadi ya. Tapi aku sendiri itu belum tahu apa ya permasalahannya karena belum ada waktunya buat ngobrol. Oh ribut sama si Pras lagi? Enggak ribut sama Pras. Enggak. Mampus kawan. Kupitnah kau berdua. Wah ini paman cecak lagi mulu. Parah nih. Gimana? Iya jadi waktu pas itu tuh ada di beberapa story-nya itu kayak ngegalau atau apa gitu. Yes betul. Terus begitu pas ditanya kenapa nih gitu kan, dia masih belum bisa terbuka. Terus akhirnya aku cuman bilang kayak gini, ya karena kan sebagai seorang teman lah, asik lah gitu. Aku tuh nawarin kayak gini. Apa? Permen? Manawi ya? Manawi ya? Ya gini. Anggur? Manawi badai nambut sabaraha. Jadi kan biasa 100 selawe. Langsung ngomong gitu gimana? Terus langsung akhirnya mah aku teh langsung kayak nawarin diri untuk kayak menjadi teman untuk ruang ceritanya dia lah gitu. Walaupun mungkin sampai saat ini itu belum kesampaian karena dia sendiri tuh bilang kayak gini, oke, Cep paling nanti aja. Mungkin untuk di masa-masa saat ini dia mau kayak ibaratnya mah cooling down dulu lah. Mungkin nanti ada masa. Oh dia lagi overheat? Lagi overheat. Oh, gue ngebul gitu. Radiatornya anjir. Ngebul ya sih. Oh, malah ngebul. Jadi aku terakhir lihat waktu kemarin teh mukanya matang ya. Kataku teh wah bisa masak telur ini mah. Iya, aku juga ngeliat ya. Aku ngeliat dari si cuplikan yang kemarin. Ini orang matang banget. Kedelai hitam Malika. Pernah diomongin dari parah ya. Terus ya kayak gitu tuh langsung dia tuh bilang katanya paling nanti aja sih ada waktunya buat bercerita. Yes betul. Tapi aku langsung bilang kayak gini, jangan sungkan kalau mau bercerita. Yuk. Kalau aku lihat mah kayaknya dia tipe orangnya ini ya yang kalau ada masalah nyantai dulu, nanti lagi dipikir solusinya, tapi ntar diceritain juga. Terus lebih asik sih tahun ini maunya. Buka tuh. Aduh makasih banyak. Sama-sama. Segar ini. Segar. Asli. Iklan dong. Rasakan kesegaran alami. Nah, masuk nih harusnya. Langsung. Minuman penyegar dahaga. Adem Sari. Asik. Adem Sari rasa jengkol. Bagus sekali. Itu bagus dengan suaranya udah voice over us.
Siapa yang ngebacot? Pusat. Adam Sari. Dari itu gue minum lak dia diem. Nah, Terus. ya mungkin dari situ tuh aku tuh kayak pengen menjadi teman di saat apa ya namanya tuh, walaupun aku nggak bisa selalu membantu. Sorry ya, mulai WN. Aku nggak bisa ngebantu secara materi gitu. Tapi kalau misalkan untuk seperti yang demikian, ya aku usahain gitu. Terus? Ya udah kayak gitu, ya udah gitu. Aku tuh mencoba buat itu aja gitu. Tapi ekspektasi aku sama temen aku ini kayak apa ya? Enggak berharap apapun sih. Cuman berharap mungkin kelak kalau aku butuh ruang cerita, dia ada juga. Iya, betul. Cukup itu aja. Iya. Sama kalau aku sibuk, tolong handle di sini. Itu kan salah satu bentuk ekspektasi kan pada pertemanan, tapi kan ringan. Jadi nggak ribet. Apa sih kalau misalnya ibaratkan kayak tadi Paman bilang kan, kalau aku ngebantuin dia untuk bercerita, ntar kalau aku butuh cerita ada dia, udah kan itu kan ringan, nggak ngelakuin apa-apa, hanya butuh niat dan tenaga doang. Gitu. Terus kayak Hendra juga kan sama. Ya itulah salah satu bentuk pertemanan yang mungkin kalau buat aku ya seringan itu, segampang itu, nothing tulus lah. Nothing tulus. Bukan yang ibaratkan wah orang kudu iya, pusing. Iya, emang pusing. Gitu paling. Ada lagi? Ya sama ini ekspektasi mungkin sama misalkan ini sama orang yang terdekat, entah mungkin sama calon istri atau sama istri misalkan ya. Udah kamu yang di Karawang. Enggak. Coba dengarkan ini. Kayak gitu Pak. Ini universal. Biarin aja. Universal. Universal coba. Ada yang lain? Bukan kayak gitu. Oke. Jadi kamu selain yang di Karawang. Ada apa yang di Karawang? Ada apa sih di Karawang? Enggak Pak. Jadi ini aku ngelihat dari kacamata aku, melihat dari teman-teman lah gitu. Ya makanya jangan pakai kacamata itu terus ganti. Terus nggak ada matanya kan? Nggak ada mata. Ada orang nggak jadi takut gitu. Terus ya jadi ngelihat teman-teman nih yang mungkin mau menikah atau mungkin yang udah menikah juga gitu. Pasti kayaknya ekspektasi mereka itu mungkin awalnya itu tinggi. Ya karena kan sah-sah aja kan kayak tadi yang dibilang kan. Terus akhirnya pada saat ketemu sama seseorang mungkin yang mereka wah kayaknya nih awalnya mungkin ekspektasinya itu kayak nggak sesuai kayak gini. Dalam artian mungkin wah ternyata pembawaan atau si covernya itu nggak sesuai sama apa yang kita harapkan. Yes, betul. Tapi pas begitu ketemu, wah, aku mendapatkan kenyamanan atau kayak gitu misalkan. Jadi akhirnya kan berbalik nih. Nah langsung akhirnya dari situlah si orang itu tuh mungkin langsung nurunin ekspektasinya. Yang tadinya ekspektasinya tinggi, punya beberapa kriteria, lalu pada akhirnya semuanya tuh bullshit semua. Semuanya langsung ledik akan waktu. Semua itu akan ledik pada tainya lagi. Semua itu akan ledik pada waktunya. Iya betul. Ledik pada tainya. Bagus banget ya. Ledik pada waktunya. Gitu. Betul. Jadi akhirnya si orang yang nyari pasangan ini akhirnya kan ya udah gitu. Aku cukup nih dengan si pasangan yang ini gitu. Walaupun ya namanya orang ya pasti ada kekurangannya juga kan gitu. Betul. Ya pada akhirnya kayak gitu. Mereka hidup happy aja. Betul. Karena memang gini, ekspektasi tinggi itu boleh. Tidak ada yang menyalahkan ekspektasi. Jadi boleh ya? Boleh aja. Ya cuman kan aku bilang tadi asal sesuai kemampuan. Betul. Mawas diri. Betul. Ya sekarang kayak gini mereka. Aku pernah diomongin sama almarhum bokap gini. Jangan pernah pingin punya bukan jangan pernah kamu boleh pingin punya istri cantik, tapi kamu harus siap dengan kerepotannya. Oh iya, benar. Aku bingung kan kenapa? Ternyata aku baru tahu, misalnya katakanlah kamu seorang karyawan, istri kamu
adalah seorang businessman atau businesswoman lah. Wanita karir, wanita kurir ya. Paket. Katakanlah dia cantik nih. Namanya wanita karir kayak gitu kan, badan dijaga, perawatan selalu. Apakah kamu siap dengan biaya seperti itu? Soalnya tiap bulan facial terus. Betul. Belum lagi kan kita harus menyesuaikan diri juga. Karena kan tidak ada namanya yang perempuan menerima laki-laki apa adanya. Kebanyakan laki-laki menerima perempuan apa adanya. Gitu loh. Padahal kalau di luar negeri mah perempuan menerima laki-laki apa adanya juga nggak masalah. Gitu loh. Karena mungkin mereka passionate-nya di situ untuk bekerja gitu. Cuman kan di kita mah buruk lah ibaratnya, kalau di kita mah kayak gitu tidak boleh lah. Agak kurang juga gitu. Maksudnya apa? Jadi ya kalau bisa jangan kayak gitu kan. Gitu. Walaupun memang kan bisa dibilang apa ya? Namanya kalau misalnya kita punya kegiatan seperti itu kayak gimana sih, kalau aku bisa bilang gini lah, orang buka pemajikan gawe tapi orang nganggur naon gitu. Kan tidak bertanggung jawab dengan keadaan kan. Iya sih, ya benar. Kayak gitu. Jadi memang kalau mau ya sebaliknya. Tapi kan dari kita teh diajarinya tidak seperti itu dari dulu, makanya ketika dapat nungan teh jadi hoream gini. Itu kita kan kebanyakan kalau ada zona nyaman jadi sanganahnya hoream. Tak itu kayak gitu sih, itu yang PR mah sebenarnya. Ya makanya ya kayak inilah kalau aku pengen komen mah untuk perihal ekspektasi pasangan mah yang si Prilly. Aku konsisten. Sekarang kan bilang aku kan ekspektasi aku tinggi gini, berarti kalau misalnya ekspektasi aku diturunin, aku akan mendapatkan orang yang ekspektasi aku yang rendah, sedangkan aku punya valuable-nya lebih tinggi dari ekspektasi kayak gitu. Iya nggak salah. Cuman kebanyakan ekspektasi tinggi itu tidak berhasil dengan baik kalau kemampuannya kita juga tidak sampai. Gitu. Mungkin dia rasa perempuan yang mempunyai value tinggi. Mungkin yang dia rasa gitu. Ini apa sih namanya itu, cuman POV dari aku aja sih. Terus pada akhirnya menginginkan pasangan yang berekspektasi mempunyai pasangan yang high value juga. Ya kan kita nggak tahu kan high value-nya seperti apa gitu. Kalau buat aku mah perempuan high value itu adalah perempuan yang bertanggung jawab di rumah, itu udah high value. Nah, either lo bekerja, either lo kayak gimana, perempuan high value itu adalah yang bertanggung jawab di rumah. Laki-laki high value itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Udah, itu doang. Percuma orang buka pemajikan, artis rekomah, tapi di rumah imah pembatak apa-apa mbak. Dikiranya emang anak bisa gitu, apa sama orang tua yang nggak megang tiap hari. Wah, berat. Orang nggak bisa, nggak suka sama laki-laki yang ibaratkan muka ganteng, badan bagus, tapi gawe henteu. Gitu. Buat apa itu? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada lagi. Kayak gitu sih sebenarnya. Makanya ya mungkin salah bentuk, kalau aku bisa bilang mah gini, salah satu bentuk penurunan ekspektasi hingga menjadi ekspektasi itu adalah ekspektasi yang bisa gampang atau gampang dicapai, itu adalah perbanyak rasa bersyukur. Bener sih. Ya sih, emang bener. Itu sih yang sering banget orang itu rasa bersyukurnya itu kurang. Betul. Makanya kadang si orang itu teh kan ada nih sekarang yang jatuhnya malah ke perselingkuhan mungkin pas di dalam hubungan. Misalkan. Ada juga mungkin yang mencari harta yang berlebih-lebihan gitu. Padahal dia sendiri tuh bisa kebilang lebih dari cukup juga gitu. Nah itu karena punya rasa yang kurang bersyukur gitu. Kayak gitu. Mengerikan ya? Mengerikan. Emang, karena memang jatuhnya tuh malah negatif. Betul, karena memang kalau aku bisa bilang salah satu bentuk
pengereman kita terhadap sesuatu yang ada di dunia ini tuh rasa bersyukur. Karena apa? Kayak gini, makin kita bersyukur terhadap sesuatu, ekspektasi kita makin tidak tinggi, dan akhirnya kita akan tidak banyak pemikiran. Tidak ada yang dipikirin juga. Contoh kayak gini, ibaratkan orang bersyukur dengan keadaan hidup orang yang sekarang, dengan keadaan motor dan keluarga orang yang sekarang. Ketika orang pakai mobil, ya orang nggak sirik, ya udah orang itu mau beli mobil ya beli aja, gitu. Dah tuh. Ibaratkan orang lain yang liburannya keluar kota, saya liburannya cuma ke Pangalengan, ya nggak apa-apa, yang penting keluarga happy. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Terus orang-orang misalnya waktunya liburan pada pergi keluar kota, aku di rumah, ya nggak apa-apa. Iyalah. Gitu. Oke kan. Nah, terus ibaratkan katakanlah ambil berapa menit? Terus katakanlah orang lain pergi waktunya liburan kita kerja, nggak apa-apa orang kata istri, kita nggak kemana-mana nih, kalau kamu dalam libur aja kan itu sama bentuk syukur juga. Oh istri rewel, ada di rumah, nanti pas pulang kamu di mana, pulang jam berapa gini, ntar pulang main yuk kemana berdua, itu kan bentuk syukur juga. Bener. Kayak gitu tuh kan bentuk-bentuk yang nggak semua orang bisa, nggak semua keluarga dapat gitu. Kayak gitu kalau buat aku. Kalau buat menurut kamu gimana? Ya apa sih namanya itu? Ya benar sih. Emang rasa kurang bersyukur itu kalau menurut aku itu ujung-ujungnya bakal melakukan hal-hal yang negatif lah. Ya seperti yang tadi disinggung kan, kalau yang udah mempunyai pasangan yang akhirnya mungkin karena rasa selalu kurang gitu, akhirnya mencari lebihnya di bukan mencari lebihnya sih, mencari tambahannya di luaran. Padahal istrinya sendiri tuh udah mempunyai 95% dari 100 misalnya. Betul. Nyari dedaknya ibarat ampas gitu, nyari ampas yang cuma punya 5%. Ya itu mah nggak akan berlangsung lama sih. Betul. Tapi sorry aku potong. Salah satu bentuk yang aku lucu juga nih, ini buat aku lucu. Kalian perempuan mungkin nggak akan suka, tapi emang lucu juga. Gimana? Wah, kayaknya aku bakal ketawa nih. Nah, boleh. Oke, ketawa dulu nggak sih? Kan? Bentuk yang lucu tuh kayak gini. Banyak perempuan ketika diselingkuhi merasa tersakiti. Ya. Bener nggak? Tapi pernah nggak mereka pas diselingkuhi itu mereka mikirnya gimana? Orang salati orang naunya. Oh. Tapi kalau laki-laki beda ya. Laki-laki selalu kayak gitu. Kalau diselingkuhin pasti mikir gitu. Salah dari aku apa ya? Kurangnya aku apa ya? Itulah bedanya pemikiran kita sama perempuan. Karena laki-laki itu lebih berpikir ke rasional. Ketika kita diselingkuhi itu kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang salah dari saya, apa yang kurang dari saya. Laki-laki, iya. Karena dia rasional. Kalau perempuan, irasional, perasaan. Mereka langsung merasa tersakiti. Contoh. Emang ambil contoh lah. Aku dapat info gini, Pak RK, nah buat Alia diinin kan, diselingkuhin kan, katanya. Sampai katanya cerai kan udahan. Ternyata punya usut ada karyawan info karyawan resto yang beliau datang itu waktu masih zaman sama Pak RK. Judasnya Pak. Judasnya minta ampun. Pak RK-nya ini. Enggak sih, ibu Atalianya. Oh ya, ibunya ini ya. Sampai dibilangin ya gimana Pak RK kayak gitu, dan memang kalau aku lihat dari postingannya Bu Atalia waktu posting tulisannya dia yang udah sama Pak RK, memang kelihatan dia juga bilang nggak akan ada yang ngomel ke kamu lagi tiap hari, nggak akan ada yang ribut masalah hal-hal kecil. Nah itulah yang kadang perempuan tidak lihat gitu. Iya. Benar. Gini, karena yang punya perempuan nggak lihat itu adalah laki-laki itu menikahi perempuan tuh adalah salah satu bentuk ngeremnya kita untuk tidak bandel, dan kita tuh butuh rumah gitu. Oke. Sama kayak kalau kita ibaratkan mungkin gini ya, mungkin tidak semua orang tua baik, cuman banyak anak yang pulang ke rumah tuh karena ngeliat orang tuanya.
Iya. Banyak benar. orang yang menikah atau laki-laki menikah tuh pasti spek istrinya tuh nggak jauh dari ibunya. Gitu. Nah, itu salah satu bentuk kita kenapa butuh perempuan, butuh sebagai rumah. Tapi kebanyakan perempuan tidak sadar ke situ gitu. Ngeliatnya bahwa wah Dia jahat gitu. Cuma sekedar dia jahat, aku pengen sakit apa? Aku ngerasain sakit hati. Tapi nggak, tapi giliran kalau misalnya laki-laki yang kayak gitu ada aja alasannya. Karena makanya ada sampai bilang kayak gini. Laki-laki menang ini ya. Semoga salah. Cuman kalau salah tuh gini. Laki-laki menangis karena merasa bersalah. Perempuan menangis karena ketahuan. Karena takut disalahkan. Karena ketahuan. Jadi laki-laki menangis karena bersalah, perempuan menangis karena ketahuan. Oh. Tahu nggak bedanya? Iya, ada pasti beda. Jelas bedanya. Laki-laki menangis karena memang tahu anjir orang salah kiki ya, namun orang kiki ya. Ngapain sih gini? Buat apa sih kayak gini? Itu kan biasanya muncul pertanyaan kayak gitu. Tapi perempuan ketika menangis tuh bukan kayak gitu. Duh, ketahuan lagi anjir. Oh, iya sih, iya. Jadi akhirnya dia menangis buat nutupin si kesalahannya itu. Gitu. Kalian mau ngomong bohong? Emang gampang. Kalian memang mau aku bohong ngomong dong, biarin. Udah, gue mau bukan apa-apa, biarin aja. Soalnya apa? Ini salah satu yang dari memang yang pakar perempuan tuh siapa ya? Aku lupa. Pernah ngomong kayak gitu. Dokter Boyke? Bukan, udah. Dokter Boyke mah masalah lendir. Kayak gitu. Bilang kayak gitu memang. Nah, itu mungkin salah satu ekspresinya lah. Gitu. Makanya mungkin memang sampai kalau misalnya lihat, aku udah sampai ngerasa deep gitu ya kalau misalnya ngomong yang perihal ini. Laki-laki kalau misalnya orang negeri kan suka ada yang nanya, kalau kamu bisa milih ketika antara kamu sama istri kamu yang meninggal duluan siapa? Oh iya, pernah kan? Aku juga pernah ngelihat riset mengatakan di dalam video itu yang lebih banyak bilang aku saja itu ada dalam laki-laki. Tapi ketika ditanya ke perempuan, lebih baik pas suamiku saja gitu kan. Ada banyak yang bilang kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena laki-laki itu tidak tahan dengan rasa sakit. Makanya ada datang bulan tuh hanya untuk perempuan. Laki-laki itu tidak tahan dengan rasa sakit. Laki-laki ditinggalin sama istri tercinta. Walaupun dia masih muda, dia nggak bisa kalau misalnya udah deep banget nggak akan kawin. Iya benar. Bisa. Soalnya pengalaman sama ada sih salah satu anggota keluarga juga, saudara juga. Walaupun nggak terlalu dekat, tapi dia beda ya, sepupu lah gitu, masuknya mungkin ya paman, tapi ya beda ibu sama bapak lah gitu. Udah lama ditinggalkan sama istrinya gitu, tapi sampai sekarang masih betah aja sendiri gitu, ngurus ketiga orang anaknya. Gitu, walaupun tinggalnya sekarang masih di rumah kediaman istrinya, sama keluarga istrinya juga, sama orang tua istrinya. Tapi it's okay gitu. Itu kan salah satu bentuk laki-laki tuh kayak gitu, makanya apalagi punya anak tuh. Karena aku juga dulu punya teman yang meninggal sama istrinya pas lahiran anaknya. Anak singa terbang, Pak. Oh iya? Iya. Anak-anakku. Dia untuk bisa move on lagi dekat dengan perempuan aja lama. Walaupun akhirnya menikah juga. Iya, akhirnya karena mungkin ya dia melihat bahwa kebutuhan dia masih muda, kedua ya emang kebutuhan pertama mungkin dia, kedua anaknya juga, anak masih kecil kan butuh ibu, Pak. Oh iya benar sih, buat dampingin hidupnya lah. Tuh, cuman memang yang dipertanyakan adalah gini, kalau laki-laki punya anak ketika menikah lagi adalah apakah perempuan yang menjadi ibu angkatnya akan menerima atau tidak. Gitu. Karena gini, kebanyakan janda punya anak nikah lagi, anaknya pasti terima sama bapaknya. Tapi ketika bapak bawa menunda nikah lagi sama perempuan atau gadis misalnya, belum tentu. Even jangan gadis, sama jandanya belum tentu bisa. Janda tuh lebih berpengalaman memang, tapi tidak semua janda berpengalaman.
gitu. Karena banyak yang banyak perempuan menjadi janda bukan karena ditinggal meninggal, tapi karena kasus gitu loh. Nah itu PR-nya gitu. Nah gitu aja deh mungkin. Anjis, kita nggak ada lucu-lucunya episode kali ini. Ada selingannya lucu. Ada selingannya. Ada. Tapi itu di selingannya kasih gambar si Prat lagi pegang tai lagi. Bagus tangannya kayak gitu. Soalnya ada. Kalau misalnya dilihat di sini juga memang kan hidup tenang tanpa banyak harapan. Tadi kita udah turutin ekspektasi ya. Iya. Terus sampai saat ekspektasi kita terpenuhi, yang harus kita lakukan agar tetap harus bersyukur. Syukurin gitu. Syukurinya nggak kayak gitu Pak. Oh iya, syukur. Ada orang juga kalau tidur kayak gitu. Syukur. Kalau aku enggak. Apa? Kalau lagi tidur masih diajak ngobrol nih. Terus? Masih telepon. Oh, curhat nih terus. Iya kan diajak ngobrol nih. Tiba-tiba ngomong ngelantur. Tiba-tiba ngomong Buddha gitu. Oh iya, Buddha. Oh iya. Ya, tapi walaupun nggak di expose gitu. Tapi yang dari di pikiran aku tuh mau ngucapin kata itu. Ya itu kan ketika otak nggak sinkron. Iya benar. Kayak gitu. Iya. Itu biasanya gejala segera dia nggak bohong. Kayak emang kayak gitu emang. Gak, emang sebelumnya aku kan nge-gym di tempat yang ada figur foto Buddha itu. Jadi terngiang-ngiang juga karena itu baru pertama kali aku ngeliat itu. Budanya Buddha cewek lagi ya? Iya. Buddha cewek dari mana? Makanya gak ketebak. Iya. Ini kan Buddha ibu bunda. Ibu bunda. Kalau aku mah ngelindur kayak gitu teh pas aku lupa ya, sorry aku pas SD. Enggak, bukan pas SD, pas ngobrol juga. Tapi aku lagi ngobrol langsung sama si mama kok nggak salah. Gitu tidur gini, ya udah gitu aja udah gitu. Aku terus aja tidur. Mama kan seperti gitu. Mama nggak ngomong tuh, biasa aja kan. Karena tidur bocah ngantuk kali ya. Tiba-tiba aku bangun lagi. Kalau kataku mah nggak gitu, cuma langsung. Emang mau ngomong apa? Lah mama bukan yang ngomong, siapa yang ngomong? Nah itu tuh ketika otak udah ngasih sama bibir kayak gitu tuh. Iya bener. Sananya masih ngobrol, masih nyaut koneksi, padahal udah bluetoothnya udah koneksi ya. Iya bener. Ya begitulah gitu ya. Oke. Daripada kita kan Anda sudah mengantuk nih dari tadi. Oh saya hanya huai aja. Ya ngantuk mah iya. Takutkan ngelantur. Oh ya nggak apa-apa ngelantur. Oh ya ngelantur mah waktu di rumah Pak. Yang ngantuk saya mah. Sir itu real, ini ngomong kemana aja nggak jelas, Anis. Episode ngantuk bener ngantuk udah ngana. Sekarang masih mending, tapi nggak terlalu. Kemarin parah, literally parah. Berarti ya perpaduan. Paman yang ngantuk mah juga. Perpaduan dari apa? King Kong, kangkung. perpaduan dari kangkung sama hidrokoko. Oh, anjir kayak bedembahan. Sial bisa nih. Udah mau kurang tidur. Minumnya makan begitu. Berasa kayak diinpus dikit-dikit kayak waktu pas dioperasi. Tarik nafas. Tuang, tarik nafas, tak hilang. Tidak ingat apapun dalam hidup ini. Mati. Nggak tahu, karena mungkin tidurnya singkat ya. Karena pakai obat bius juga, jadi kayak nggak ada reaksi untuk ngimpi. Beda. Di bius kapan? Waktu operasi. Oh. Kan bius full. Mungkin kan menghindari kejang otot kan. Karena kalau misalnya biusnya nggak full tuh, kadang tiba-tiba ada kan badan kita tuh si darah tuh kan bukan darah apa ya, pokoknya otot-otot kita tuh sama jantung tuh dialiri oleh listrik Pak. Badan itu ada listriknya kan. Oke. Nah ketika kita dioperasi tidak dibius full, itu ditakutkan adalah ketika tiba-tiba ototnya kejang. Nah, itu yang bahaya. Bahayanya kenapa? Ya misalnya gini lah, ibaratkan aku ambil operasi lutut nih, tiba-tiba biusnya cuma setengah nih misalnya. Tiba-tiba aku kayak gitu masih sadar. Nah, kita masih kan otak bisa ngegerakin. Nah itu yang bahaya. Makanya di bius full itu kan untuk otak dulu. Dimana otak dibikin relax,
Nah, otak kan kayak yang lain jadi relax. Jadi masuk ke alam bawah sadar. Dan anehnya dikira aku ketika di bus itu tidak akan ngimpi lah. Enggak anjir. Ternyata apa? Enggak pak. Ngeblank aja. Ngeblank pak. Aku tahu-tahu bangun udah di ruang udah beres operasi jam 5. Aku operasi jam 2. Berarti benar-benar dihilangkan memori kita dalam bermimpi gitu. Asli pak. Karena mungkin kan memang kita nggak ngapa-ngapain, pertama kita nggak ada kan kalau misalnya kita mimpi makan kita tidur, ngapain ada kegiatan ke bawah mimpi gitu. Itu bener-bener masuk ruang operasi udah dibikin relax, santai tidur udah aja kayak even lu ngobrol atau nonton apapun nggak ingat udah. Iya berarti ya karena alasannya kan kalau misalkan masih bisa bermimpi, kita masih ada kesempatan buat terbangun. Betul. Karena mungkin ngerasain mimpinya tiba-tiba anomali. Betul sih. Nah, makanya dibikin nggak sadar lah sama sekali ya tiba-tiba bangun. Apalagi kalau mimpi lagi kencing. Oh iya benar. 100% riset mengatakan orang yang bermimpi kencing itu beneran kencing. Aku takut kayak gitu tuh bang. Mungkin aku udah merasa kencing, mimpi kencing udah langsung bangun, maksain bangun. Karena itu adalah sesuatu yang buruk. Gitu. Itu pasti kejadian. Makanya semua orang pasti ngalamin, nggak mungkin enggak. Pernah, tapi ya pernah. Aku dewasa ini pernah kejadian sekali waktu itu, kayaknya gara-gara banyak minum, mimpi kencing itu tiba-tiba pas mimpi kencing mau kencing kayak gitu biasanya baru keluar dikit langsung aku bangun bener ya langsung baru keluar dikit langsung aku tekan buru kamar mandi langsung buru-buru aja. Aku enggak. 12. Aku pas ke kamar mandi kencinginnya si jantungnya ini deg. Oh iya bener deg. Karena kan langsung kepaksa banget. Betul. Nah aku kan darah rendah ya. Jadi pas lagi kayak itu teh ngecing langsung kayak si dadanya kayak ditekan langsung. Iya bener. Langsung. Nah aku yang nggak dibolehin ternyata. Kalau orang buat kayak aku yang darah rendah itu, ketika bangun tidur, walaupun kebelet segimanapun tidak boleh langsung. Oh gitu. Bener pak. Karena aku 2 kali kejadian pingsan. Pertama di Batam dulu. Habis sahur bangun tidur lagi karena kebelet kencing langsung buru-buru kamar mandi pas kencing gubruk gitu. Nah itu bahaya ya. Nah untungnya pas gubruk gitu aku langsung gak lama langsung bangun lagi. Kedua kalinya di sini pak. Tahun kemarin. Sama kayak gitu kejadiannya gara-gara banyak minum. Pas gitu tidur bangun jam 6 aku ingat banget tuh bangun jam 5:30 kalau nggak salah. Jam 6 kurang lah. Lagi pada kosong tuh. Pas kencing Bedak gitu. Sama gitu. Bangun lagi. Langsung ke kamar langsung ngomong sama si langsung diam aja. Kenapa? Tadi pingsan kamar mandi. Kok bisa sih? Ya soalnya kebelet kencing langsung bangun deh kebiasaan. Langsung ngomong gitu dia. Berarti harusnya kalau baru bangun tuh jangan langsung. Jangan langsung. Diam dulu, tahan dulu. Jadi karena pas gitu kan jantung mengompa darahnya kan jadi lebih cepat tuh. Biar ngalir dulu gitu. Oke, mungkin itu saja omongan kita malam ini karena sudah mulai ngalor ngidul juga. Asli. Sudah tidak sesuai ekspektasi jadi mungkin saya Alejandro. Saya Asep Toen. Sampai bertemu di episode berikutnya. Oke, see you next time. Dadah.